kabarnya adik-adik hari ini? Yang bersukacita katakan yes! Sekali lagi katakan oke. Nah, hari ini sebelum kita mulai acara sekolah minggu kita, yuk sama-sama nih kita tutup matanya, lipat tangannya, kita bersama-sama berdoa. Ikutin Kak Keisha berdoa ya, Tuhan Yesus. Sekali lagi yuk, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah, untuk kami semua. Sekarang kita mau memuji, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin ya, dari awal sampai nanti selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan yuk, amin. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Apa? Seperti donat. Seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hatinya. Yesus sudah datang dari sorga. Dari sorga. Dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Ayo gerakin badannya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Hey, hey, hey. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hatinya. Yesus sudah datang dari sorga. Di mana? Hei, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Yeay! Kasih tepuk tangan yang paling meriah yuk buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, sampai saat ini kita mau denger nih ada Dobby Trivia. Yang semangat katakan wuhuu. Oke, check it out. Silahkan Dobby. Hai friends. Tahukah teman-teman bahwa setidaknya ada 185 lagu di Alkitab kita loh. Luar biasa bukan? Itu aja dari Dobby Trivia. Bye. Oke, terima kasih Dobby. Wah, infonya menarik banget ya adik-adik ya. Nah, sekarang udah waktu yang tepat nih untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau? Yang mau sekarang yuk kita mau sungguh-sungguh, kita mau nyanyikan lagu buat Tuhan Yesus. Ikutin gerakan Kak Keisha ya. Mari sama-sama katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau nyanyikan lagu ini dari hati kita yang mengasihi Tuhan.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari bersama-sama tundukkan kepalanya. Kasih sikap hati yang terbaik. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan yuk. Amin. Shalom adik-adik, wah apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Nah adik-adik, siapa di sini yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, dua-duanya. Oke, Kak Joshua yakin semuanya udah siap dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu yuk kita berikan sikap terbaik buat Tuhan. Tangannya dilipat, matanya dibuka, mulutnya ditutup. Mulutnya jangan dibuka, apalagi buat ngobrol, apalagi buat nyemil. Jangan ya adik-adik, karena nyemil itu sambil melakukan aktivitas lain bisa membuat kita gemuk, atau juga bisa membuat kita lupa dengan firman Tuhannya ya. Oke adik-adik, hari ini Kak Joshua ingin memulai cerita hari ini dengan satu pertanyaan. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya adalah gini adik-adik. Pernahkah adik-adik merasa takut? Siapa di sini pernah merasa takut? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi yang pernah merasa takut. Nah, adik-adik gak apa-apa pernah merasa takut, karena semua orang di dunia ini pasti pernah merasa takut. Termasuk Kak Joshua juga loh, pasti pernah merasa takut. Tapi adik-adik, ini yang harus kita ingat. Kita tidak boleh hidup dikuasai ketakutan. Wah, apa sih artinya hidup dikuasai ketakutan? Hidup dikuasai ketakutan artinya hidup yang dipenuhi rasa takut. Ibarat hati kita nih, hati kita yang besar ini, isinya kan harusnya firman Tuhan. Isinya kan harusnya lagu-lagu puji-pujian kepada Tuhan. Tapi malah kita isi dengan rasa takut. Wah, tuh bayangin adik-adik kalau hati kita dipenuhi rasa takut. Wah, pasti hidup kita jadi tidak menyenangkan. Hari ini kita akan belajar apa sih yang bisa membuat kita tidak hidup dikuasai ketakutan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, hari ini Kak Joshua mau mulai dengan sebuah cerita tentang teman kita nih. Namanya Toto. Siapa namanya adik-adik? Toto. Wah, Toto ini anak yang baik banget adik-adik. Dia rajin ibadah, dia rajin berdoa, dia rajin baca Alkitab. Di sekolah minggu dia pelayanan, entahkah dia berdoa persembahan, entahkah dia menyanyi buat Tuhan. Waduh, anaknya baik banget. Di sekolah juga dia berprestasi. Tapi Toto ini mengalami ketakutan. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga sedikit lagi nih, hampir dikit lagi nih, segini nih, dikit banget nih, tinggal dikit lagi, dia hampir hidup dikuasai oleh ketakutan. Nah, kira-kira apa sih yang ditakuti Toto? Padahal kan anaknya udah baik banget ya, udah rajin ibadah, rajin berdoa, tapi dia masih takut. Adik-adik kalian tahu gak kira-kira dia takut apa? Takut kegelapan? Takut serangga, bugs, kecoa gitu? Atau takut ditinggal di tengah keramaian? Enggak juga adik-adik. Adik-adik tahu nggak Toto ini takut apa? Nih Kak Joshua kasih tahu. Ketakutannya tuh agak aneh sebenarnya. Dia takut sekolah. Waduh,
Kok anak yang pinter, anak yang baik seperti Toto takut sekolah ya adik-adik? Kira-kira apa ya yang buat Toto takut ke sekolah? Nah adik-adik, ternyata yang buat Toto takut ke sekolah bukan karena dia takut belajar, bukan karena dia takut ketemu guru-gurunya, bukan karena dia takut di sekolah ada penjahat dan lain sebagainya. Enggak adik-adik. Ternyata Toto takut ke sekolah karena waktu dia ke sekolah dia dibully sama teman-temannya. Dia dijailin sama teman-temannya, dia diisengin, dijahatin sama teman-temannya. Waduh, Toto padahal nggak pernah berbuat jahat adik-adik ke mereka. Toto tuh anaknya pendiam, suka belajar. Ya mungkin karena dia anaknya suka menyendiri aja, jadinya dia dijadiin sasaran untuk dibully sama teman-temannya. Akibatnya Toto jadi hidup dalam ketakutan untuk pergi ke sekolah. Nah adik-adik, puji Tuhan, gak selang beberapa waktu dia sekolah ternyata terjadi pandemi. Akhirnya semua harus belajar dari rumah, semuanya serba online. Wah, Toto seneng banget, dia gak perlu ketemu teman-teman yang jahil. Paling ketemu di Zoom atau ketemu di Google Meet, tapi ya cuma sebentar doang gitu ya. Wah, dia seneng banget, dia bisa belajar dengan serius, nilainya makin bagus, sampai akhirnya adik-adik sekolahnya memberikan peraturan baru. Setelah 2 tahun pandemi akhirnya kan sudah boleh ya masuk ke sekolah. Nah sekarang diwajibkan kembali masuk ke sekolah. Waduh, Toto takut banget adik-adik. Dia takut banget, dia udah kebayang nih, aduh ketemu teman-teman yang jahil lagi, teman-teman yang jahat lagi yang 2 tahun lalu tuh ngejahilin dia. Aduh gimana Tuhan, aku takut. Wah, Toto dia takut setengah mati adik-adik. Dia benar-benar ketakutan, dia gak mau ke sekolah. Dia bilang sama mamanya, mama aku gak mau ke sekolah, aku takut. Waduh, adik-adik begitu mengerikan. Dia takut, setakut-takutnya ke sekolah karena teman-temannya suka ngebully dia. Nah tapi adik-adik, ketika dia merasa takut, Toto tuh inget, wah kalau kita takut, kita harus cari Tuhan Yesus. Dan gak cuma pas takut aja adik-adik ya, pas kita lagi seneng, pas kita lagi biasa-biasa aja, kita tetap harus cari Tuhan Yesus. Nah tapi spesial nih, karena dia lagi merasa takut, dia inget, wah aku pernah denger tuh lagu sekolah minggu, When I'm Afraid I Find Jesus. Wah, dia akhirnya ingat lagu itu. Dia kemudian berdoa adik-adik. Dia berdoa sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, aku mau ke sekolah, tapi aku takut sama teman-teman aku yang jahat-jahat itu. Si Daniel, Markus, Gibeon, Musa, Lukas. Mereka tuh jahat sama aku Tuhan. Waduh, dia doa sama Tuhan adik-adik. Karena dia sadar dia nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Lalu adik-adik, Toto ini dia buka Alkitab, dia baca Alkitabnya. Ayo, siapa di sini yang masih baca Alkitab? Boleh angkat tangannya. Yang udah nggak pernah baca Alkitab, angkat tangannya. Ya. Nah adik-adik, Toto ini dia baca Alkitab. Waktu dia baca Alkitab, waduh, dia dapat ayat yang begitu menguatkan dia. Ayatnya pas banget nih sama hidup dia. Kira-kira apa ya yang dibaca sama Toto? Kisah apa yang di Alkitab yang membuat Toto terberkati sehingga dia nggak takut lagi? Adik-adik mau tahu ceritanya tentang apa? Oke, yuk sekali lagi Kak Joshua ingin make sure semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap katakan amin. Nah adik-adik, ternyata Toto waktu dia buka Alkitab, dia lihat kisah bangsa Israel. Waduh, kenapa nih bangsa Israel? Nah adik-adik, jadi beribu-ribu tahun lalu ya, udah lama banget, bangsa Israel itu dulu diperbudak sama bangsa Mesir. Wah, apalagi tuh Kak diperbudak? Diperbudak artinya mereka dijajah, mereka disuruh kerja mati-matian, mereka disuruh melakukan hal-hal yang sulit tanpa dibayar. Atau mungkin juga dikasih sesuatu sih, tapi tetap gak seimbang dengan kerja keras yang mereka lakukan. Dan seringkali daripada imbalan, mereka lebih sering mendapat pukulan. Mereka lebih sering dihina, diinjak-injak, dicaci maki, karena mereka bangsa yang kalah waktu itu. Mereka yang diperbudak sama bangsa Mesir. Waduh, bangsa Israel begitu hidup dalam penderitaan. Sampai akhirnya mereka berdoa sama Tuhan. Mereka teringat Tuhan mereka.
Mereka ingat Tuhan yang menolong mereka sampai saat ini. Dan mereka berseru-seru sama Tuhan. Mereka minta tolong sama Tuhan. Mereka udah gak kuat dibully sama orang Mesir. Waduh, akhirnya mereka berteriak, Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami udah gak kuat dibully sama bangsa Mesir. Wah, akhirnya Tuhan dari sorga, adik-adik. Tuhan mendengar penderitaan bangsa Israel. Lalu Tuhan kirim hambanya. Wah, Tuhan kirim hambanya, adik-adik. Siapa nama hambanya? Ada yang ingat? Yaitu Musa. Wah, Tuhan kirim Musa, adik-adik, untuk menolong bangsa Israel. Singkat cerita, adik-adik, Musa menolong bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Wah, semuanya bersuka cita, bersorak-sorai. Semuanya udah kebayang nih, aduh nanti aku hidup di tanah Kanaan, aku gak perlu lagi diperbudak. Aku bebas. Wah, katakan sama-sama bebas. Nah, adik-adik, semua bangsa Israel tuh mereka udah membayangkan hidup yang begitu nikmat di tanah Kanaan, banyak susu madunya, semuanya ada, mereka nggak perlu lagi kerja keras, capek-capean. Tapi adik-adik, baru keluar sebentar dari tanah Mesir, mereka menghadapi masalah. Masalahnya di depan mereka ada laut Teberau. Waduh, ya namanya susah banget ya, Teberau. Coba adik-adik di rumah ikutin Kak Joshua ya. Teberau. Ya, nama lautnya adalah Laut Teberau. Waduh, adik-adik, Laut Teberau itu apa sih Kak? Laut Teberau itu lebih dikenal juga dengan sebutan Laut Mati atau Laut Merah. Wah, kenapa disebut Laut Mati? Nah, adik-adik tahu nggak? Laut Teberau itu atau Laut Mati, air lautnya tuh asin banget, lebih asin daripada air laut yang biasa. Adik-adik yang pernah main ke pantai pernah nggak sengaja keminum air lautnya? Ya, karena Kak Joshua waktu kecil sering tuh nggak sengaja lagi berenang di laut, tiba-tiba air lautnya masuk ke mulut Kak Joshua. Waduh, tuh rasanya nggak enak banget adik-adik, asin. Nah, bayangin Laut Teberau atau Laut Mati ini ternyata keasinannya tuh lebih tinggi dari laut biasanya, sehingga nggak ada makhluk hidup yang bisa hidup di laut tersebut. Nah, adik-adik, akibatnya bangsa Israel tuh mulai merasa takut. Aduh, gimana nih? Kita katanya mau masuk ke tanah Kanaan, kita mau kembali ke kampung halaman kita yang banyak susu madunya, banyak segala macam yang indah-indah. Tapi kok di depan kita Laut Teberau? Nah, mereka lagi panik mikirin gimana caranya nyebrang dari tempat mereka ke seberang Laut Teberau gitu ya untuk kembali ke tanah Kanaan. Tiba-tiba adik-adik terdengar derap langkah yang begitu keras. Bunyi sangkakala dari orang-orang Mesir. Waduh, ternyata di belakang mereka ada orang-orang Mesir dengan pasukan kudanya. Ternyata nggak cuma pasukan Mesir, ada Firaun. Ada Firaun yang jahat itu, adik-adik. Mereka mengejar bangsa Israel. Waduh, adik-adik, bayangkan situasi yang dialami bangsa Israel. Di depan mereka laut, di belakang mereka Firaun dan pasukannya. Mereka begitu ketakutan, mereka nggak punya pilihan. They have no choice. Depannya laut, belakangnya pasukan, adik-adik. Waduh, mereka nggak punya pilihan. Nah, bukankah sama dengan kisah teman kita si Toto tadi yang dibully sama teman-temannya? Dia mau ngelawan nggak bisa, mungkin badannya kecil, dan firman Tuhan juga ngajarin kita kan, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadinya Toto bingung nih, waduh kalau aku balas, nanti aku nggak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau aku laporin ke guru, laporin ke orang tuaku, nanti aku malah makin dibully sama teman-temanku. Wah, nggak ada pilihan. Sama yang dialami bangsa Israel juga sama. Mereka lihat di depan lautan, di belakangnya pasukan, di tengah-tengahnya bangsa Israel. Musa lagi ketakutan. Nah, adik-adik, di tengah ketakutan yang begitu mengerikan ya adik-adik, bangsa Israel tuh berseru-seru sama Tuhan. Mereka minta tolong Tuhan. Sekali lagi mereka berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Tapi adik-adik, gak semuanya yang minta tolong sama Tuhan. Ada juga yang protes sama Musa. Ada nih yang protes bilang sama Musa, "Weh Musa, kamu ya bawa kita sampai sejauh ini, ternyata kamu ingin kita mati di padang gurun." Waduh, adik-adik, ini nih contoh yang gak baik nih. Di tengah ketakutan kita bisa memilih mau berseru sama Tuhan atau protes sama Tuhan. Nah, orang ini nih dia protes sama Musa.
Musa itu wakilnya Tuhan. Jadi sama aja dia protes sama Tuhan adik-adik. Tapi ada juga beberapa yang berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Jadi situasinya tuh betul-betul kacau balau adik-adik. Ada yang berdoa minta tolong sama Tuhan, ada yang marah-marah sama Tuhan. Wow, very messed up, bener-bener kacau balau. Nah, di tengah situasi yang kacau balau itu tiba-tiba Tuhan memberi hikmat kepada Musa. Dan Musa memperkatakan firman Tuhan ini, sebuah kata-kata penguatan yang menolong dia dan bangsa Israel itu jadi kembali imannya kuat kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang kayak gini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Nah, adik-adik, setelah Musa memberi kata-kata semangat itu buat dirinya dan bangsa Israel, tiba-tiba Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu, belahlah lautan. Wah, adik-adik, Musa dengan segera dia angkat tongkatnya, dia belah lautan. Nah, adik-adik, akhirnya bangsa Israel berhasil menyeberangi laut Teberal, dan justru sebaliknya bangsa Mesir yang mengejar-ngejar bangsa Israel yang hendak menangkap dan membunuh bangsa Israel justru tenggelam di tengah lautan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yuk sekali lagi kita ulang sama-sama ayat ini supaya bisa menjadi ayat hafalan buat kita semua ya. Keluaran 14 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita dapat kupon. Caranya, sebutkan ayat hafalan hari ini dan rekam videonya. Kemudian, kirim ke WhatsApp GB MKD Call Center hari Minggu hari ini sebelum jam 8 malam. Nomor teleponnya 0878 8348 1000. God bless you. Keluaran 14 ayat 14. Yeay, tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berkati ya adik-adik yang ada di rumah yang hari ini mungkin sedang merasa takut. Entahkah takut kegelapan, takut serangga, takut ditinggal di tengah keramaian, takut apapun itu ketakutan mereka. Bahkan mungkin ada yang takut ke sekolah karena sama kayak Toto takut dibully sama teman-temannya. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tolong beri keberanian, beri kekuatan buat adik-adik yang ada di rumah. Tolong berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan, lain waktu. Bye-bye.